Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu terkait artikel ilmiah dengan judul Illegal Fishing dalam penggunaan alat tangkap oleh nelayan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kaila Mazaya, absen 6. Saya Dinina Villa, absen 8. Saya Muhammad Alifan Hakim, absen 21. Saya Iqbal Muhammad Raferian, absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Alamin, absen 35. Saya Devina Dwi Chandra, absen 41. Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama ada abstrak. Perairan Indonesia mempunyai berbagai keanekaragaman hayati, khususnya di sektor perikanan yang sangat melimpah. Komoditas yang melimpah ini dapat mendorong timbulnya illegal fishing oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Illegal fishing yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu penggunaan alat tangkap yang ilegal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dampak yang diakibatkan oleh illegal fishing. Contohnya dari berbagai sektor kenegaraan, seperti sektor hukum, sektor ekonomi, dan juga sektor perikanan. Sehingga harus segera ditindak dengan tegas oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal, yaitu illegal fishing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan harapan mampu mengurangi tindakan illegal fishing tersebut. Tindakan khusus yang dapat dilakukan ialah dengan cara menghukum atau menangkap pelaku illegal fishing, serta wajib untuk membayar denda. Hal ini bertujuan agar pelaku illegal fishing dapat sadar, sehingga aktivitas illegal fishing dapat berkurang karena adanya tindakan tegas dari pemerintah. Adapun kata kunci yang terdapat pada abstrak ini yaitu yang pertama di illegal fishing, dampak, lalu ada penanganan. Memasuki tinjauan pustaka. Illegal fishing menurut UU Perikanan adalah pencurian yang dilakukan dengan tidak memperhatikan SIUP dan SIP, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan ekosistem perikanan. Tindakan illegal fishing terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Terdapat kasus di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua, yang sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal, yang dilakukan oleh nelayan lokal berbendera Indonesia dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium klorid, yaitu suatu bahan kimia yang digunakan untuk mematikan ikan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar. Jenis alat illegal fishing di Indonesia memiliki banyak sekali modusnya atau jenisnya. Salah satunya ialah penggunaan alat tangkap yang ilegal. Penggunaan alat tangkap yang ilegal dapat merusak ekosistem laut dan juga merusak populasi ikan. Berikut adalah jenis-jenis alat tangkap yang digunakan pada illegal fishing. Yang pertama adalah alat tangkap jaring troll. Troll merupakan alat tangkap yang produktif untuk berbagai jenis ikan dasar, terutama udang. Jaring troll memberikan keuntungan dalam menangkap ikan dalam jumlah besar, tetapi memiliki dampak negatif, yaitu ikan yang bukan target dalam penangkapan dapat terbawa dan terikat pada jaring troll, sehingga nelayan tidak mendapatkan ikan dengan hasil yang banyak. Yang kedua adalah alat tangkap menggunakan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tindakan yang sangat merusak lingkungan, karena penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dapat menyebabkan rusaknya koloni karang yang ada di sekitar lokasi ledakan, dan dapat menyebabkan kematian organisme lain yang bukan menjadi target penangkapan. Lalu yang ketiga, alat tangkap jaring insang hanyut. Menurut Matfruti et al. Menyatakan bahwa pengoperasian jaring insang hanyut biasanya dilakukan di perairan pantai maupun lepas pantai untuk menangkap ikan pelagis kecil atau pelagis besar. Alat tangkap yang cukup produktif ini memiliki beberapa dampak negatif jika tidak dipakai secara benar, karena dapat merusak ekosistem lingkungan. Lalu yang keempat, alat tangkap jaring gillnet. Jaring gillnet terdiri
dari sejumlah besar serat jaring tipis dengan ukuran mata jaring yang sesuai untuk spesies ikan target. Namun, jika jaring unit ini tidak digunakan atau diatur dengan hati-hati, mereka juga dapat menimbulkan masalah. Misalnya, saat menangkap spesies yang tidak ditargetkan, dapat terancam punah. Maka, penting untuk memperhatikan manajemen jaring dengan memperhatikan ukuran mata jaring, membatasi penangkapan ikan, dan memastikan pemantauan yang memadai untuk mencegah penangkapan berlebih. Yang kelima, alat tangkap menggunakan racun sianida. Penggunaan alat tangkap menggunakan racun sianida banyak digunakan dan menyebabkan kerusakan yang parah terhadap lingkungan karena tercemar oleh racun. Menurut Idris et al., penangkapan ikan hias yang tidak ramah lingkungan seperti dengan menggunakan potasium sianida yang tidak terkendali sangat mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang. Berikutnya adalah pembahasan. Dampak dalam sektor kenegaraan. Wilayah perairan di Indonesia memiliki fungsi penting untuk meningkatkan sistem ekonomi di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia. Sumber daya alam yang melimpah seringkali menjadi alasan utama para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan pemerintah dalam mendisiplinkan pelaku illegal fishing. Permasalahan illegal fishing terjadi karena disebabkan peraturan perundang-undangan yang berujung sehingga menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan illegal fishing. Adapun dampak yang terjadi yaitu dapat dibagi beberapa sektor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sektor hukum. Tindak pidana perikanan harus tetap diawasi baik di danau maupun di sungai-sungai besar yang ada di Indonesia. Hal ini karena memungkinkan juga dapat dieksploitasi seperti penyelundupan ikan dan juga bibit lobster ke negara tetangga. Dampak dari illegal fishing terhadap bidang hukum seperti melemahnya sistem hukum di Indonesia, di mana hukum yang berlaku akan disepelekan karena tidak adanya tindakan tegas oleh aparat yang terkait dan juga penyimpangan atas dasar hukum. Selanjutnya ada sektor perikanan. Kerusakan terumbu karang akibat penangkapan menggunakan bahan peledak tentunya sangat merugikan. Hal ini menyebabkan ikan-ikan tentunya akan kehilangan tempat untuk hidup dan juga terdapat kepunahan jenis-jenis ikan karang. Selain itu, ikan-ikan banyak ditemukan dalam keadaan lemas dan banyak yang mati, karena disebabkan oleh sisa-sisa racun akibat illegal fishing tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak pada sektor sosial ekonomi. Illegal fishing menyebabkan rantai ekonomi mengalami penurunan akibat adanya hasil perhitungan kerugian yang aktual. Perikanan sebagai sektor perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan negara akan mengalami penurunan yang cepat apabila illegal fishing ini terus terjadi. Tanpa adanya penanganan lebih lanjut, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga akan merasakan dampak dari adanya illegal fishing seperti jumlah ikan yang ditangkap semakin menurun. Akibat penangkapan secara ilegal dengan jumlah besar-besaran, dapat dipastikan pendapatan harian nelayan akan ikut menurun. Selanjutnya ada penanganan atau solusi. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing harus sesuai dengan kerugian bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau juga sekarang disebut sebagai UU Perikanan, ternyata belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta hukum dalam rangka pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk selanjutnya disebut UU Perikanan. Kebijakan pemerintah dalam upaya menangani illegal fishing melalui kebijakan penenggelaman atau pengeboman kapal asing merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang Perikanan, meskipun kebijakan tersebut mendapat banyak tentangan. Hal tersebut sebenarnya dapat memberikan efek jera dan sudah sesuai dengan hukum perundang-undangan DPR RI. Menurut Yunita Sari, mengemukakan bahwa tindakan tegas penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982, karena subjek yang dilindungi tersebut adalah manusianya atau
ABK, biasa disebut dengan anak buah kapal, bukan kapalnya atau alat angkut dan sarana prasarana, di mana manusianya dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan. Sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia melalui prosedur hukum. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil. Di Indonesia sendiri, illegal fishing dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah penggunaan alat tangkap ilegal yang dapat merusak ekosistem serta memberikan dampak negatif di berbagai sektor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dampak dari illegal fishing ini akan semakin parah jika dibiarkan terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh hukum yang melemah. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Selain undang-undang tersebut, ada juga Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 yang memuat tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing. Tujuan dari adanya undang-undang serta satuan tugas tersebut adalah agar para pelaku dapat sadar dengan hukum yang ada dan aktivitas illegal fishing dapat berkurang karena tindakan tegas dari pemerintah yang akan dilakukan. Berikut ini daftar pustaka yang kami buat, dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.